baru pulang jalan-jalan, yang belum pernah tahu lagu ini, kita akan melihat dan kita akan nikmati berkat melalui pujian ini. Pujian ini dinyanyikan oleh seorang anak yang buta, yang memang tidak tahu apa-apa. Ketika ibunya ditanya apakah yang menjadi keputusan keadaan sang ibu melihat anak yang buta, dia lahir dengan keadaan memang buta. Kedua belah matanya tidak dapat dipergunakan untuk melihat. Sejenak ibu itu tidak dapat berkata banyak ketika lahir anak yang cacat ini. Tetapi ketika Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberikan anak ini seorang anak yang buta, tetapi begitu hebat Allah memberkati. Di balik segala ketidakmampuannya, di balik segala kebutaannya, ia dapat memberikan pujian-pujian yang sudah banyak memberkati kita juga. Dengan tangan yang tidak punya mata, tetapi tangan itu dapat memegang tuts dari setiap piano yang dipergunakannya, dan sudah banyak memberkati kita. Pujian yang terakhir yang dia karam dan dia sudah nyanyikan hari kemarin tanggal 1 Januari telah memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Sesuatu yang membuat kita punya pengharapan. Ada sesuatu yang membuat kita berkata, Tuhan, aku percaya. Sekalipun kita tidak tahu untuk tahun 2016 apapun yang akan terjadi, kita tidak perlu bertanya, kita gak perlu ngintip blueprint Allah untuk setiap pribadi kita. Kita tidak perlu bertanya banyak, atau kita minta dijelaskan, atau kita lari kepada paranormal, kita tanya kepada dukun, tolong ramalkan apa yang terbaik bagiku, apa yang aku harus hadapi. Tidak perlu. Yesus berkata, percaya saja. Dan ketika engkau percaya, kita akan lihat alami kuasa ajaib Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, dan akan membuat kita melihat perkara-perkara besar yang Allah sediakan bagi kita. Nyanyikan kembali pujian ini.
Sambil saudara belajar pujian ini berkata, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Tidak peduli masalah kita seperti apa, tapi percaya saja. Tidak perlu tanya bagaimana cara Tuhan menolong, tapi percaya saja. Dan Allah tahu bagaimana caranya menjadi pertolongan atas kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan kembali nanti setelah firman Tuhan. Dan biarkan Allah memberkati kita lebih dahulu firman-Nya. 2 Tawarikh 29. Kita akan mulai membaca apa yang menjadi bagian ibadah yang pertama di tahun 2016. 2 Tawarikh pasal 29. Kita akan melihat beberapa ayat yang ada di dalam 2 Tawarikh 29. Mari kita akan berdiri bersama dan kita akan membaca dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahan Hizkia, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Silakan 4. Bersama katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskan dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. 6. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakangnya. Puji Tuhan. Sampai di situ dulu. Silakan duduk. Pada awal pertama pemerintahan seorang raja yang namanya disebut dengan Raja Hizkia. 2 Tawarikh pasal 29. Kita telah membaca bagaimana seorang Raja Hizkia pada tahun pertama pemerintahan, pada bulan yang pertama, pada ibadah kita yang pertama di tahun 2016. Kita bisa memulai hari ini dengan berbagai acara. Kita bisa tetap ada di luar kota. Kita bisa membuka meja-meja makan kita dengan makanan yang lezat. Kita masih punya persediaan makanan. Ada segala macam acara tahun baru yang masih banyak tergeletak di rumah.
Kita bisa memikirkan apa yang terbaik untuk acara kita mulai di tahun 2016. Itu baik, mungkin semuanya terbaik untuk kita laksanakan. Tetapi lebih baik ketika kita belajar akan Hizkia, ia pertama kali membuka pintu rumah Tuhan. Adalah yang terbaik dalam hidup kita, adalah yang terbaik dalam langkah awal kita. Dalam Warta Ibadah ada artikel di dalam start yang tepat, ada langkah yang tepat, ada cara yang tepat yang harus kita mulai. Kita mau mulai dengan apa? Tahun 2016 tidak perlu kita tahu, tapi awali dengan start yang tepat, dengan awal yang tepat, dengan cara yang tepat. Dan tidak ada cara lain yang tepat kecuali kalau saudara dan saya mulai dengan rumah Tuhan. Amin. Kita masih bisa berkata, masih capek, aduh masih lelah sekali, masih capek, udahlah kita nggak usah kemana-mana, udah tidur aja. Apalagi besok kita akan mulai kerja. Justru besok kita mulai kerja. Justru anak-anak besok akan mulai sekolah. Justru kita akan mulai usaha apapun yang kita akan mulaikan di tahun 2016. Awali dengan rumah Tuhan. Awali dengan ibadah. Awali dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dia tidak dengan unjuk diri, tepuk dada dan berkata, aku raja baru yang akan mulai memerintah bangsa ini. Tetapi dia tidak mulai dengan cara-cara. Dia susun program. Dia mulai sampaikan, ini program yang saya akan laksanakan di tahun 2016. Tidak. Tetapi Raja Hizkia memulai tahun pemerintahannya dengan rumah Tuhan. Ini yang membuat ia berhasil. Kalimat itu kita bisa baca awal dari semua pekerjaan yang dimulai dengan Tuhan, ayat 21 pasal 31. Pasal 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Perhatikan, semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga amin. Saudara sangat percaya bahwa kita mulai di tahun 2016 dengan satu harapan, semua usahaku berhasil. Kita nggak punya harapan lain, tetapi satu-satunya harapan kita, semua usaha kita di tahun 2016 akan berhasil. Tapi kalau tidak dimulai dengan Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Sebab itu ketika kita mulai dengan Tuhan, saudara boleh berkata, itu kan omongannya gembala, dia kan kepengen kita datang supaya rame. Enggak, saudara. Tidak, bukan itu keinginan saya. Tapi saya ingin mengajak saudara belajar tentang apa yang menjadi keberhasilan Hizkia. Bagaimana caranya ia membuat semua yang dikerjakannya berhasil. Dia tidak memberikan contoh lain, tapi dia berikan, saya mulai dengan Tuhan. Mencari Allah, membuka rumah Tuhan yang selama ini ditutup, dibiarkan berantakan, menjadi sarang-sarang tikus-tikus di mana-mana. Rumah Allah yang selama ini sudah tidak pernah dibuka. Hizkia berkata, kumpul semua orang Lewi dan kita mulai memperbaiki semuanya. Kalau saudara baca lanjut di dalam pasal 29, sesudah itu ayat 16, masuklah imam ke bagian dalam rumah Allah, mentahirkan semua yang najis
yang didapati di dalam rumah Tuhan dibawa ke pelataran. Orang Lewi menerima untuk diangkut keluar dan dibuang ke lembah Kidron. Dan pekerjaan ayat 17 mengkuduskan dimulai tanggal 1 bulan yang pertama. Amin. Ini yang kita lakukan. Tanggal 1 bulan pertama, tanggal 1 mulai awal tahun 2016, bersihkan semua. Buka kembali rumah Allah, buka kembali jam-jam doa. Mulaikan apa yang sudah lama kita berantakan. Ibadah-ibadah yang berantakan, pelayanan yang berantakan, pekerjaan-pekerjaan kita sudah semuanya amburadul. Oke, silakan. Tetapi dimulai dengan hari pertama, tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan mengkuduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Dan mereka selesai pada hari ke-16 bulan yang pertama. Punya waktu untuk membereskan semuanya. Tidak heran Hizkia menjadi raja yang berhasil. Hizkia mempunyai catatan satu perjalanan. Orang-orang Yehuda di bawah kepemimpinan Hizkia mencapai kehidupan keluarga lepas keluarga, hingga kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia sangat berhasil. Saya tawarkan melalui firman Allah contoh yang kita lihat bukan dari buku komik, bukan dari buku pintar, tapi dari firman Allah. Dan pegang sebagai aturan Allah yang memberkati saudara dan saya. Kita bisa berkata, Tuhan betapa luar biasanya ketika aku lakukan firman Allah, maka di dalamnya aku mendapatkan kenyataan firman itu. Ya dan amin. Kenyataan firman Allah yang tidak pernah ingkar janji. Hizkia akui. Ayat yang ke-9 dalam 2 Tawari 29 masih ayat 9. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak kita lelaki dan perempuan beserta istri menjadi tawanan. Cukup kegagalan tahun 2015, cukup kegagalan di waktu kemarin, cukup kegagalan apa yang sudah jadi pengalaman kita, cukup. Dan sekarang ayat yang ke-10. Sekarang apa? Aku bermaksud. Sekarang ada titik balik, ada langkah awal, ada titik balik dari Hizkia. Aku bermaksud, mulai dari aku. Tidak tunggu dari si A, dari si B. Tidak tunggu diperintahkan. Tidak tunggu, masih menunggu. Tetapi Hizkia berkata, sekarang aku bermaksud. Mulai dari diriku. Amin. Mulai dari saya. Kalau setiap pribadi saudara berkata mulai dari saya, apa yang dimulai? Ayat yang ke-10. Aku bermaksud ikat janji dengan Tuhan. Hari ini mau ikat janji dengan Tuhan. Amin. Hari ini, sekarang aku bermaksud mengikat janji dengan Allah. Aku bermaksud untuk membuat satu komitmen, membaharui komitmen kita dengan Tuhan. Aku bermaksud memperbaiki segalanya. Dan aku mulai mencari Tuhan. Boleh angkat tangan yang mau membaharui komitmen saudara. Amin. Apa komitmen kita? Mencari Tuhan. Mulai hari ini aku bermaksud
Tidak ada rencana lain, tapi aku bermaksud mengikat janji dengan Tuhan. Merendahkan diri. Kita baca kalimat berikutnya. Anak-anakku, jangan lengah. Kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ayo, dia ajak semua untuk berdiri bersama, untuk mulaikan dengan Tuhan, untuk melakukan ibadah dengan sungguh. Jangan lengah, jangan bermain lagi, jangan anggap sepele lagi, tetapi mulai dengan komitmen yang baru. Jangan lengah. Kita akan memperbaiki semuanya untuk dapat berdiri di hadapannya, melayani dia, menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban bagi Allah. Maka kalau saudara baca di ayat berikutnya, di dalam 2 Tawari pasal yang ke-30, pasal ke-30, tadi 29, sekarang kita baca pasal yang ke-30 ayat 19. Pasal 30 ayat 19. Semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus, maka Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Dengan sungguh mereka mulai mencari Tuhan, mereka mulai memperbaiki ibadah-ibadahnya, mereka mulai membakar persembahannya. Sekalipun ketahiran mereka tidak layak, tetapi Allah menerima ibadah mereka, sebab ada komitmen yang baru. Ada sesuatu yang menarik hati Allah, melihat kesungguhan ibadah-ibadah mereka yang diperbaiki. Maka mereka melihat bagaimana Allah mendengar doa-doa mereka. Ayat yang ke-27, ayat 27, suara mereka, ayat 27, suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai kediamannya yang kudus di sorga. Ketika mereka dengan sungguh memperbaiki semuanya, maka firman Allah berkata, doa mereka naik sampai kehadiran Allah. Ibadah mereka diberkati dan doa-doa mereka begitu menarik perhatian Allah, didengar oleh Allah. Sekarang kalau doa itu didengar oleh Allah, apa yang akan kita alami? Pasal 104 kitab Mazmur, Mazmur 104 ayat yang ke-27, Mazmur 104 ayat 27. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. 28. Dan apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Dan apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh. Kembali kita lihat, ketika tangan Allah menerima doa-doa Hizkia, ketika mereka menerima, ketika Allah mendengar doa, tadi kita baca ayat terakhir, dan semua doa mereka sampai ke hadirat Allah di sorga. Lalu apa yang Allah lakukan?
Ketika doa-doa itu sampai di hadirat Allah, apa yang Allah lakukan? Dalam Mazmur 104 ayat yang ke-28, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka menjadi kenyang oleh kebaikan. Ini yang terjadi ketika Allah diangkat, ketika Allah ditinggikan, ketika doa-doa kita sampai ke hadirat Allah, maka tangan Allah terbuka. Ketika engkau membuka tangan, maka kita, saudara dan saya, menjadi kenyang. Kata kenyang, sebab ada yang kita makan. Maka mereka menjadi kenyang. Ketika kita kenyang, berarti ada yang kita makan. Ada makanan di meja-meja kita. Ada pekerjaan yang diberkati oleh Allah. Ada perlindungan yang disediakan oleh Allah. Ada kenyamanan dan keamanan di dalam anak-anak dan keluarga kita. Sebab tangan Allah tidak pernah kosong. Tangan Allah yang terbuka tidak menjadi tangan Allah yang kosong, tapi tangan Allah yang punya segala berkat. Itu disediakan Allah bagi kita. Itu disediakan Allah untuk kita. Saya tidak mau memberi diri saya tidur lama, saudara. Lelah, amat sangat lelah. Tapi saya tidak mau membiarkan ada jam-jam berlalu dan saya tetap tidur di atas tempat tidur. Tidak. Saya cari kerja karena saya mau mulai dengan Tuhan. Saya tidak mau membuat istirahat dulu. Banyak gereja pertengahan bulan, bahkan ada yang akhir bulan, bahkan ada yang nanti setelah Imlek baru buka. Karena mereka bilang kita sedang ada di luar negeri, kita enggan untuk ibadah, kita tidak mau mulai dengan kebaktian. Semua ditutup, sekolah minggu tutup, semua komisi tutup, tidak ada kegiatan 1 bulan. Mau apa? Firman Allah punya cara yang beda. Tanggal 1 bulan pertama dimulai dengan membuka rumah Tuhan. Mereka bilang, kok nggak ada prayernya sih? Istirahat kan? Silakan yang mau istirahat, tapi saya nggak mau istirahat. Tidak mau. Saya tidak mau membuat diri saya terlena, karena iblis yang akan ambil kesempatan. Pada waktu kita terlena, iblis ambil kesempatan supaya kita tidak lagi ingat bahwa aku butuh Tuhan. Firman Allah punya cara yang harus kita pelajari. Tanggal 1 bulan 1 yang dikatakan oleh firman Allah, Hizkia mengajak semua orang untuk mulai bangkit. Ayo kita bikin perjanjian baru dengan Allah. Aku mencari Tuhan. Dan saya ingin hasil yang sama kita peroleh. Semua pekerjaan start yang tepat, tidak ketinggalan, tidak sampai ada orang sudah lebih dulu mencapai finish dan kita berada jauh di belakang karena ketinggalan. Tapi saya mau seluruh jemaat yang bangkit pagi hari ini, kita berhasil. Kita punya kesempatan untuk menikmati berkat Allah. Firman Allah berkata, apabila engkau memberikannya, apabila engkau membuka tanganmu, apabila engkau kedangkan tanganmu, apabila engkau acungkan tanganmu untuk memberkati kita, maka tidak ada satu bagian kita yang tidak diberkati Allah. Sudah kita alami. Coba satu lagi ayat di dalam Mazmur pasal 36. Mazmur 36 ayat 6 berkata, Mazmur 36 ayat 6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu
sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Allah. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan Engkau memberikan mereka minum dari sungai kesenangan. Sebab padamu ada sumber hayat, dalam terangmu kami melihat terang. Allah sediakan ini, ya Tuhan. Kasihmu sampai ke langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Lemah, capek, itu mungkin kalimat saudara. Setelah kita berturut-turut Natal sampai ke tahun baru, rasanya begitu luar biasa, kita mengejar ibadah. Lalu kita duduk berat, udah capek banget. Nah, masih kuat? Masih kuat? Masih ada ongkos? Masih setia? Amin. Sebab kasih setia Allah sampai ke langit dan setiamu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Tuhan. Dan kita berlindung dalam naungan sayap. Daud juga berkata di pasal 37 ayat yang ke-23-24, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata menopang tangannya dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata saumak. Saumak. Kata menopang tangannya dipakai kata saumak, artinya dipertahankan, ya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Siapa manusia yang dalam hidupnya tidak pernah jatuh? Tidak ada seorang pun, siapapun dia. Mulai dari anak-anak belajar jalan sampai kita orang tua, tidak ada yang tidak jatuh. Semua kita pernah jatuh. Itulah manusia. Itulah keadaan kita. Itulah keberadaan manusia yang lemah, yang tidak bisa mempertahankan untuk bisa tegak berdiri. Tapi kalaupun engkau jatuh, kata ayat yang ke-24, kalaupun ia jatuh, tidak dibiarkan Allah kita tergeletak. Amin. Kalau manusia lihat orang jatuh, tambah dijatuhin tangga supaya engkau tidak dapat bangun berdiri. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada tangan-tangan kita yang ditopang oleh Allah. Saumak. Saya baca dan saya belajar, oh Tuhan luar biasa. Engkau menopang, engkau mempertahankan. Dalam bahasa Greka disebut dengan kata choria, artinya menatang. Yesus pernah diajak oleh iblis di atas bumbung bait Allah. Lalu iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka Bapamu, begitu kata firman Allah yang kau katakan, akan kirimkan malaikat untuk menatang sehingga kakimu tidak terantuk.
Yesus tidak perlu turuti kata iblis, karena dia memang tahu ada tangan Bapaknya yang menatang, sehingga tidak pernah dibiarkan kaki kita tergeletak jatuh. Ada tangan Allah yang masih kita lihat sampai pagi ini. Ada tangan Allah yang mempertahankan, yang menopang, yang mempertahankan. Dan kata di dalam bahasa Greka, yang menatang, Joria, artinya yang menatang engkau, hingga kita aman dan tidak akan tergeletak. Semua kita rentang kejatuhan. Siapapun kita, rentang kejatuhan. Siapapun kita mempunyai keadaan-keadaan, kita punya kondisi yang jangan sombong. Oh, saya sih gak mungkin jatuh, saya cukup kuat, saya tidak pernah. Oh, ingat, hati-hati saudara. Petrus yang berkata dengan lantang, dia tidak lewati hari, beberapa jam kemudian dia sudah jatuh. Tidak lewat besok, beberapa jam kemudian, setelah dengan lantang Petrus berkata, semua orang boleh tinggalkan engkau, tapi ini Petrus gak akan tinggalkan engkau. Yesus berkata, jangan sombong Petrus, jangan sombong. Belum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkal. Nggak hari ini besok, nggak besok lusa. Tetapi firman Allah janji, ada tangan Tuhan yang menatang kita, hingga kakimu tidak terantuk. Kita dikuatkan oleh Allah, kita ditatang oleh Allah, kita diangkat oleh Allah, kita ditopang oleh Allah. Haleluya. Sudah rasakan di tahun 2015 bagaimana Allah sudah menatang kita, sudah menguatkan kita, sudah membuat kita untuk tetap bisa berdiri tegak. Bukan sombong, bukan merasa hebat, tapi bukti itu tangan Tuhan. Tadi malam dalam kebaktian Happy New Year untuk keluarga-keluarga, sampai tadi malam keluarga-keluarga boleh ada di setiap keluarga. Setiap keluarga masih tetap dipertahankan, suami istri masih boleh duduk bersama. Kita masih boleh duduk dan nikmati tahun baru dengan istri yang sama, dengan suami yang sama. Nggak ada ganti suami, nggak ada ganti istri. Walaupun mungkin sudah bosan ya. Sudah bertahun-tahun lihat dia lagi. Tapi masih dipertahankan sampai 2016. Hari pertama dalam ibadah keluarga, kita masih duduk dengan istri yang sama. Buka akte perkawinan, cocokkan namanya, sama. Yang enggak sama, bentuknya sudah tidak sama. Bentuknya sudah tidak sama, tapi orangnya masih sama. Saya tanya Pak Pengabean, mau tukar tak? Sudah tidak laku, karena sudah ompong. Tidak gagas seperti dulu kan. Tapi kita boleh berkata, Tuhan masih pertahankan. Kita sudah lewati tahun demi tahun, kita sudah lewati semua. Saya tidak tahu bagaimana romantis tadi malam, karena makan dengan lampu kecil, saling suap-suapan. Saya tidak duduk ikut makan dengan mereka. Saya duduk dengan dewasa muda dan remaja, karena saya masih punya tugas di dewasa muda dan remaja tadi malam. Masih dipertahankan Tuhan. Itu adalah bukti bagaimana baiknya Allah.
masih membuat keluarga kita tetap ada. Ribut-ribut. Mungkin minggu lepas minggu, 52 minggu, entah berapa minggu yang duduknya berjauhan. Bapak di mana, ibu di mana? Tapi Tuhan masih pertahankan. Itu bukti bagaimana tangan Allah tidak membuat engkau tergeletak. Kata tergeletak artinya sudah tidak punya harapan, sudah hancur-hancuran. Rugi yang tidak tadi malam tidak datang. Salah sendiri. Tapi kita boleh melihat bagaimana kita dibuat oleh Allah, dibuat kuat, dipertahankan oleh Allah. Bagaimana kita dijadikan kuat oleh Allah. Itu buktinya betapa Allah mengasihi kita. Firman Allah berkata, kembali ke Mazmur 36 ayat 11. Kita baca bersama. Mazmur 36. Tidak perlu dibalik halamannya di situ. Halamannya sama. Pasal 36 ayat 11. 3, 4. Lanjutkanlah kasih setiamu dan keadilan bagi orang yang lanjutkan Tuhan. Kasih setia. Lanjutkan. Untuk tahun 2016. Lanjutkan Tuhan. Kasih setiamu yang kami harapkan, yang masih menuntun, yang masih menyertai, lanjutkan untuk tahun 2016. Ibu-ibu janda yang tidak punya topangan-topangan 100% hanya membutuhkan topangan Allah. Berulang kali saya ingatkan kepada ibu-ibu janda, mau harap siapa lagi? Mau harap kepada siapa lagi yang sanggup menopang kita? Mau harap siapa lagi? Ada seorang duda ikut ibadah tadi malam. Tapi sampai tadi malam Bapak Jaya Putar-Putar tetap sehat, tetap kuat, yang ditopang oleh Allah. Lanjutkan Tuhan. Ada ibu-ibu janda yang harus berkata kepada Tuhan sebab tidak punya sandaran lain. Saya katakan kepada mereka, tidak perlu berdoa tahun 2016 dapat berondong. Tidak perlu jadi doa kita. Tidak perlu jadi doa kita. Tahun 2016 ibu-ibu janda mau kawin massal karena dapat berondong. Tidak perlu. Tetap setia. Sebab Allah yang bisa pelihara kita. Belum tentu apa yang kita dapatkan akan menopang kita. Mungkin semakin menggeragoti kita. Tapi ketika kita serahkan hidup kepada Tuhan, maka Allah yang pelihara kita. Lanjutkan Tuhan. Kita bisa berdoa pada pagi ini. Lanjutkan Tuhan. Kasih setiamu untuk tahun 2016. Biarkan kasih setiamu terus akan menyertai kita, akan membuat kita kuat, akan membuat kita tetap berhasil. Dan dengan kasih setia Allah, kita akan menatap hari esok. Haleluya. Nyanyikan kembali pujian tadi. Percaya. Sekalipun aku tidak mengerti. Percaya. Sekalipun aku tidak melihat. Ayo bangun. Ayo bangkit. Buka kembali bait Allah. Pintu-pintu sudah dibersihkan. Tidak ada kotoran-kotoran di tahun 2015. Buang kotoran-kotoran semua yang ada di dalam bait Allah ini, hati kita dibersihkan, dibuang. Bikin komitmen baru dengan Tuhan. Bikin perjanjian baru dengan Allah. Buat perjanjian baru dengan Tuhan.
dengan Tuhan. Aku ingin mencari apa perjanjian kita. Tidak akan membuat berat sebelah janji itu. Ada kesepakatan. Aku mencari Tuhan dengan sungguh. Dan ketika aku mencari Tuhan dengan sungguh, haleluya, maka Allah tahu bagaimana mempertahankan kita. Allah tahu bagaimana membuat saudara dan saya menjadi kuat tetap di dalam Dia. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu, ya amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Tidak ada yang dapat membuat janji yang punya jaminan, cuma Yesus. Dia yang berjanji, Dia yang menjamin, dan Dia membuat kita boleh ada sampai hari ini. Dan Dia berkata, aku akan terus menggendong. Dalam kitab Yesaya dikatakan, aku telah melakukannya dan aku akan terus melakukannya. Daud berdoa, lanjutkan kasih setia. Bukan cuma kemarin Tuhan, bukan cuma tahun 2015, tapi lanjutkan untuk tahun 2016. Aku perlu kasih setia-Mu tetap menuntun aku, tetap menguatkan aku, tetap membuat aku berdiri tegak. Lanjutkan dengan kasih setia. Kita berdiri bersama. Ku percaya firman-Mu, ya amin, lampaui segala pikiranku, percaya padamu,
harus kami lakukan? Hanya satu yang Engkau mau. Ajari aku percaya. Ajari aku percaya. Ajari aku melakukan setiap kata firman. Ajari kami mempercayai setiap kata firman-Mu. Tanggal 1 bulan yang pertama, kami membuat komitmen baru pada pagi, mencari Engkau dengan segenap hati, mencari Engkau di atas segala kebutuhan kami, mencari Engkau dengan segenap keluarga kami. Karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup mempertahankan keluarga kami. Hanya Tuhan yang sanggup memberkati kami. Hanya Tuhan yang sanggup memberkati kami. Hanya Tuhan yang sanggup membuat semua usaha berhasil. Dan itu janji-Mu, dan itu kata firman-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kami jemaat. Inilah kami yang hari ini mencari Engkau. Inilah kami yang tidak ada di tempat lain, yang ada di dalam rumah-Mu, yang mencari Engkau dengan segala kebenaran-Mu. Hanya satu yang kami tahu, dengan mata yang memandang kepadamu. Lanjutkan kasih setia-Mu, lanjutkan kasih setia-Mu untuk menopang, untuk menguatkan, untuk mempertahankan keluarga kami. Lanjutkan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat tangan saudara. Haleluya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, amin, haleluya, lampaui segala masalah. Percaya padamu, sekali lagi percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalah. Percaya padamu, percaya padamu, percaya. Haleluya, 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 haleluya. Untuk hari yang akan datang, aku percayakan hidupku, keluargaku, seluruh jemaat Tuhan hanya ke dalam tangan Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita berkata, amin. Puji Tuhan.